Wifi lanjut ke Sumatera, jadi dia kerjasama dengan KAI mau ngerjain fiber optik di Pulau Sumatera. Jadi nanti jalur kereta api itu bukan cuma buat transportasi kereta gitu ya, tapi juga buat jalur internet. Ya ini sih menarik ya, jadi sentimen positif juga buat Wifi. Kalau ini beneran jalan sesuai rencana, nggak belok-belok, ya ini menarik. Tapi ingat dan tetap lah ya, bagi retail nafas pendek kayak saya ini sangat perlu lihat reaksi pasar, respon marketnya kayak gimana. Jadi kita nanti akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Yang hari ini melemah 0,6%, tutup di level 8657,18. Dari penutupan hari ini dan pola-pola yang terbentuk nih ya, ada kemungkinan dalam waktu dekat ke depan ini lanjut melemah. Tapi selama dia nggak ke bawah 8493 ya sifatnya sih technical correction aja gitu ya. Itu pun kalau misalnya turun ke bawah 8493 pun ya masih retracement wajar aja, kecuali sampai turunnya itu tutup di bawah 7854. Wah ini selesai nih trennya gitu sih ya. Jadi sampai sekarang meskipun bisa dibilang ini bearish engulfing sih, dua candle yang terbentuk ini ya, dua candle terakhir maksud saya itu membentuk pola bearish engulfing, tapi uptrendnya masih oke, uptrend IHSG masih oke. Jadi yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, tetap waspada. Ini kayaknya sih market lagi wait and see keputusan Fed rate ya. Jadi kita ya waspada aja lah. Kemudian yang lagi trading jangka pendek, strategi antisipasinya jangan lupa diterapkan, gitu aja sih, supaya nggak telat jualan. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan. Beberapa saham yang mau saya bahas ada 1, 2, 3 dulu lah ya, nggak semuanya sih, tapi 3 saham dulu yang mau saya bahas. Pertama ADMR. Memang hari ini ADMR tutup melemah 4,5%, tapi tadi sudah kasih cuan sebenarnya, karena tadi pagi waktu live trade pagi, live Instagram dan Telegram pagi tadi sempat di spill pantau ADMR lah ya, karena ini tuh gitulah. Kemudian di sekitar 1460 tadi sempat beli, kemudian mudah-mudahan udah pada jualan karena sempat naik sampai ke 15. Harapannya sih nembus 1540, tapi ternyata ada rejection ya. Oke lah, mudah-mudahan udah pada kejual, udah pada jualan dan happy cuan. Kemudian yang berikutnya ada Bumi. Nah ini Bumi sih anteng di atas ya. Tadi di spill di harga 260-an. Dari 260 ke harga sekarang pun ini masih oke. Jadi buat yang masih ada barang, masih bisa pasang trailing stop di 266. Harusnya oke lah ya. 266, beli di 260, kejual di 266, masih ada cuan gitulah ya. Tapi cuan Buminya. Kemudian berikutnya ada IRSX yang tadi juga di spill di harga berapa ya tadi ya, saya lupa, di 545, 550, 545 dah. Oh sini ya bener, 545, 550. Hari ini tutup di 580. Jadi setidaknya dari 545 ke 580 tuh ada 6%-an. Dan ini bisa pasang trailing stop di 560 buat yang masih ada barang dan niatnya buat trading pendek-pendek aja gitu ya. Kemudian sampai penutupan hari ini masih mau simpen, itu pasang trailing stopnya 560 biar aman gitu sih ya. Happy cuan juga ya resek-nya, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Targetnya berapa entahlah, biar langit yang jadi batas ya, karena ini all time high. Jadi pasang trailing stopnya buat yang masih ada barang. Next kita bahas stock ideas. Kemarin ada 3. Yang pertama Aces. Si Aces kemarin strateginya beli langsung ya, beli langsung di 422. Jadi masih ada yang masih ada barang, maksudnya yang udah punya barang atau yang masih ada barang, simpan selama nggak turun dan tutup di
410 atau lebih bawah masih aman. Jadi mudah-mudahan lancar ke 450-an lagi di dalam waktu dekat ke depan. Kemudian berikutnya ada AMRT. AMRT 1860-nya belum disamperin. Tapi buat yang udah punya barang mungkin ngantri di 1900 atau 1905 gitu, hold nggak apa-apa. Selama nggak turun dan tutup di bawah 1780 ya aman lah. Mudah-mudahan lancar ke 2030 2070-an ya. Saya sih incer 2180-an ini, mudah-mudahan bisa ke 2200 lah ya. Next ada MBMA. Nah, ini turun nih. Strateginya kemarin ngantri 545, stop lossnya di bawah 525. Dapat barang buat yang tadi ngantri sih harusnya. Buat yang udah punya barang, hold dulu, aman lah selama nggak ke 520 atau lebih bawah ya. Jadi mudah-mudahan lancar membal ke atas lagi, ke 600-an lagi dalam waktu dekat ke depan. Sekarang kita bahas Wifi. Nah, ini si Wifi memang muncul lagi nih berita. Singkat cerita, banyak diberitakan di kanal-kanal berita di cnbcindonesia.com, ada di, ya itulah, kalian bisa baca sendiri, kalian bisa cari juga berita-beritanya di Telegram Con Community, pastinya tadi udah disebar juga, udah dikirimin juga beritanya. Nah, intinya yang mau saya bahas ini memang sentimen positif buat Wifi, dan harga saham Wifi pun hari ini naik, bikin high baru. High hari ini 4200 ya, high sebelumnya di 4190, tapi nggak jauh beda nih. Intinya yang mau saya bahas adalah saya mau lihat respon marketnya aja, karena ya mau kayak gimana pun kita perlu banget lihat respon marketnya, karena ya saya sendiri nganggep retail nafas pendek, jadi harus ikutin market lah, itulah ya. Kemudian kita bahas dari strukturnya dulu. Strukturnya ini naik lah, uptrend oke. Dan 4190 itu level yang harus di breakout, karena tadi sempat nembus 4190 terus belum berhasil tutup di atas 4190. Jadi besok untuk bikin break structure dan confirm lanjut ke lanjut uptrend, maksudnya uptrend yang berlanjut tuh harus tutup di atas 4200. Tadi Wifi sempat di spill dah ya. Iya, Wifi sempat di spill tadi sesi 2 tuh. Sesi 2 tuh sempat saya sempat lempar ke room Telegram Cuan Community sekitar di harga 3960 3970 gitu. Mudah-mudahan pada dapat dan happy cuan. Ini harusnya masuk segmen happy cuan juga, tapi ya udahlah. Terus tadi saya juga ada yakin ada peluang nih ngetes 4190 atau bahkan nembus, meskipun itu cuman ke 4200, tapi untuk nextnya lanjut ke atas 4200 tuh bisa beda cerita, bisa kita perlu lihat dulu. Tapi yang jelas dengan hari ini ngetes area 4190 ya, mudah-mudahan besok masih bisa berlanjut dan tutup di atas 4200. Yang jelas buat yang masih ada barang itu, pertama trailing stopnya boleh pasang di 4050 gitu ya. Jadi kalau ada rejection, kalau besok kempes gitu ke bawah 4060 ya jualan dulu boleh lah. Terus area yang bisa diincer lagi untuk yang pengen beli, coba tungguin dulu di sekitaran 3800-an ya, 3840, 3800-an ya kan. Kalau kita lihat perjalanan harga si Wifi dari low Oktober sampai sekarang, ini kan pullback terakhirnya nih 3670 tuh ya. Jadi selama dia nggak ke bawah 3670 sih arahnya masih lebih besar, probabilitasnya masih lebih besar ke atas gitu ya. Jadi stop lossnya di bawah 3670 kalau ini bagi yang pengen beli ya. Dan area yang bisa diincer coba tungguin di 3840 3800-an dulu lah. Nyampe situ membal baru dibeli. Kalau enggak ya udah biarin. Atau kita bisa incer buat fast trade. Buat bekal fast trade besok. Ya, kita lihat dulu besok lah ya kayak gimana Wifi-nya. Hati-hati trailing stopnya jangan lupa dipasang. Paling gitu dulu sih. Yang penting ini strategi antisipasinya diamankan dulu, dipasang dulu buat yang masih ada barang. Next ada udah deh satu sekarang.
Saham yang di request yang ada di kolom komen nih ya. Ada 2 saham yang di request. Pertama PACK. Oke, PACK. Kalau misalnya kita anggap ini ada setup sih ada ya. Ada sih, kita bisa anggap ini bikin setup. Kemudian ya nyampe target TP2, hampir target full cycle, terus kemudian dia turun. Intinya sih gini, selama dia nggak turun dan tutup di bawah 16.20 sementara ini ya, atau bahkan breakdown 15.10, masih cukup menarik dipantau. Tapi terus terang saya nggak ngikutin si PACK, maksudnya nggak ngikutin itu fundamentalnya kayak gimana segala macam nggak ngikutin. Jadi saya bahas dari perspektif teknikal ya. Lebih bagus kalau sudah ada pandangan atau opini atau pendapat dari sisi fundamental, itu akan lebih memperkuat. Nah di sini area 16.50 sampai si 15.10 itu perlu diperhatikan. Kalau sampai di breakdown bubar lah. Tapi selama dia nggak breakdown itu, selama masih stay di atas 16.50, masih tetap menarik. Dan area-area seperti 18.20 terus 17.30, 1.700an itulah ya, itu menarik diincar juga. Selama dia membal dari situ ya oke lah kalau pengen beli. Atau misal dalam waktu dekat ke depan ini ternyata dia naik sampai stay lagi di atas 2200-an, itu juga menarik gitu sih. Jadi sementara dipantau dulu, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut sih ya. Kemudian berikutnya ada Bevin. Nasi Bevin setupnya udah lama sih ini, dan lebar juga range-nya. Sekarang bisa dibilang lagi ada di area beli karena level per entry di 805, 800 itu, level entry di 745. Hari ini low-nya di 745, terus tutup di 755. Bisa dibilang ini di area beli. Kalau misalnya minat banget beli Bevin sekarang, stop lossnya mau nggak mau kalau turun dan tutup di bawah 695. Banyak sih itu range-nya ya. Kalau misalnya beli di 755 terus stop lossnya 690 aja gitu ya, 8,5 belum termasuk fee, berarti 9% lah, anggap aja 9%, hampir 9% risikonya. Potensi rewardnya target TP1 sih emang tinggi ya. Target TP1 dari setup ini ada di 10.45. Pertanyaannya kapan nyampe situ saya nggak tahu, dan ada kemungkinan juga ini bikin sideways yang range-nya menyempit. Struktur eksternalnya ini masih turun soalnya ya. Coba kita lihat. Ini bikin low baru atau ini low-nya sama nih. Jadi ya struktur eksternalnya masih downtrend lah. Setidaknya ketika berhasil breakout 970 ini jadi lebih menarik sih. Nah kalau misalnya ada barang, level pertama yang dipantau pertama yang di bawah tadi ya, 690, 695 tuh, kalau breakdown 695 nggak enak. Yang kedua, kalau misalnya naik, hati-hati di sekitar 860 sampai 880-an dulu dah. Karena ada kemungkinan juga nih bikin sideways dengan range yang menyempit ya. Dan area-area yang memungkinkan jadi resisten sebelum nyampe 960-an itu ada di, kalau 960 tuh maksud saya puncak di bulan Mei itu ya, tahun ini lah. Puncak tahun ini kan sementara ada di sini nih 970 ya. Sebelum nyampe itu lagi area 860, 880 tuh perlu dipantau karena masih memungkinkan untuk jadi resisten gitu sih. Karena di sini kan harga sempat naik sampai ke 880, 900, ada rejection, anteng bentar terus lanjut turun kan. Kemudian anteng lagi di sini. Nah, kalau membal lagi sekitar 80, 880 sampai 900 tuh perlu dipantau. Situ. Perlu juga pasang trailing stop atau exit sebagian dulu juga nggak masalah. Tinggal diatur money manajemennya, sesuaikan dengan risk profile-nya dan seterusnya gitulah. Mudah-mudahan cukup menjawab. Dan berikutnya kita bahas stock ideas untuk besok sih, hari Rabu ya, 10 Desember 2025. Ada berapa nih? 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan
Pertama BBRI, ya ini buat yang belum punya aja lah ya. Buat yang belum punya barang, BBRI boleh beli karena area 3660, 3650 itu area beli. Jadi boleh beli di situ. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3360 ya. Mudah-mudahan membal nih dalam waktu dekat ke depan. Membal setidaknya ke 4160 atau ke 4300-an itu lumayan lah. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Next ada Pegio. Pegio kemarin lusa kayak kalau nggak salah ingat sempat masuk ke dalam list rekomendasi ya. Strateginya kan ngantri 1195 dan 1165 tuh. Buat yang udah punya barang ya udah di hold selama nggak turun dan tutup di bawah 1140 masih aman. Ini buat yang belum punya aja, mau dibeli langsung boleh tuh di 1165. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1140. Nah, ini 1165 nih berarti. Kemudian target TP1 masih tetap di 1310, 1330 gitu. Nah, ini ada. Kemudian saham ketiga ada Wirge. Wirge juga buat yang belum punya aja ya. Yang udah punya mah hold dulu boleh. Atau yang udah punyanya itu masih ada sisaan barang yang kemarin udah dijual mungkin gitu ya. Karena ini selama nggak turun dan tutup di 100 atau lebih bawah ya, setup kemarin masih bisa dipakai. Jadi buat yang belum punya barang kemudian berminat beli Wirge boleh tuh beli di 108. Stop loss kalau turun dan tutup di 100 atau lebih bawah. Jadi harusnya nggak terlalu banyak ya stop lossnya ya. Risikonya harusnya nggak terlalu banyak dan target TP1 di 127 sampai 131. Mudah-mudahan lancar ke situ dulu lah. Rasanya sih kalau berhasil breakout 120-an ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke 140-an sih ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.